dulu apa sih itu dashboard? Kenapa data analis itu kaitannya sama dashboard, kait sama dashboard gitu ya. Sebentar ya, saya coba. Oke. Nih ya, teman-teman kalau misalnya searching di apa namanya di Google dapat gitu ya, dashboard itu seperti apa, adalah tampilannya seperti ini. Kalau misalnya aku klik kayak gini, ini ada informasi yang kita peroleh. Misalnya website, blog, tampilan gambar seperti ini. Ini adalah summary gitu. Waktu saya pertama kali ngelihat dashboard ya teman-teman, saya tuh bingung. Skill apa sih untuk bisa dibuat dashboard? Saya mampu nggak sih buat dashboard? Dari mana sih datangnya dashboard itu gitu lah. Itu yang apa namanya yang kegambar di kepala teman-teman gitu. Karena contoh misalnya kita ngeliat secara sekilas new account. Apa sih new account itu? Total expenses. Itu apa sih? Company value. Itu apa? New employee-nya apa gitu. Nah, traffic source ini apa? Terus gimana sih bikin kayak gini gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita bingung. Kita langsung berpikir, oh kayaknya ini nggak cocok nih set skillnya sama saya. Kita nggak mampu gitu. Padahal secara sederhana sebenarnya teman-teman. Kalau saya misalnya bisa buat sebuah sebuah desain gitu ya, saya coba pindah ke Jamboard ya. Bentar ya. Oke, kita coba saya coba share screen. Share screen dulu. Oke, ya. Jamboard. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya. Misalnya contoh seperti ini. Ketika kita misalnya buat dashboard, ketika kita buat dashboard, informasi kayak gini, teman-teman harus berpikir ini tuh datangnya dari banyak data, teman. Ya, dia nggak cuma datang dari satu data aja, tapi bisa dua data yang kita combine jadi satu. Bisa jadi juga data satu, data dua, gitu. Jadi dia datang nggak cuma dari satu data begini, tulang punggungnya atau yang membuat ini jalan itu sebenarnya adalah data-data ini, gitu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa sebelum untuk membuat dashboard ini, teman-teman harus siap datanya, ya kan? Teman-teman harus ngerti bahwa data ini tuh akan dijoinkan kah atau dipisahkan kah, gitu? Atau memang dibuat dua-dua terpisah seperti ini. Itu salah satu apa namanya mappingnya gitu, supaya kita ngerti bahwa uh, kita nggak cuma memahami dashboardnya saja gitu. Kita juga memahami behind this dashboard gitu. Nah, itu jadi penggambarannya ya. Kemudian outline hari ini adalah kita akan belajar untuk mengerti dataset, betul ya? Gitu. Yang kedua adalah problem formulation. Yang ketiga ada user identification. Yang keempat adalah dashboard design. Seperti biasa ya, aku akan ngasih tahu dulu secara teorinya, tapi setelah itu aku akan kasih tahu prakteknya, teknikalnya gitulah, di lapangannya kayak gimana. Jadi aku nggak mau ngasih tahu cuma berdasarkan teori slide aja, tapi di lapangan kondisinya gimana. Karena teman-teman, case-nya di lapangan, teman-teman bisa jadi data analis, kalau ngikutin formula kayak gini, ntar teman-teman nggak cocok dengan konteks lapangan, malah pusing. Terus harus gimana? Kita harus improve. Dalam bidang pekerjaan, improvisasi itu penting banget, bahkan data analisis. Gitu. Bahkan seorang bisnis intelijen, gitu ya. Oke. Nanti apa sih yang akan kita kasih tahu prosesnya adalah kita mengerti dataset kita.
Kita mempersiapkan dataset kita akan mendefine masalahnya, dan kita akan mendefine user untuk dashboardnya. Dulu aku waktu belajar tuh aku nggak ngerti istilah user itu apa. Aku kan kasih tahu sampai ke detail. User adalah orang-orang yang akan request data buatkan dashboard ke teman-teman. Sebagai contoh, misalnya aku adalah seorang data analisis, aku seorang business intelligence. Di lapangan, teman-teman punya tim departemen sales. Tapi kan nggak semua tim departemen sales itu bisa punya kemampuan data dong, kayak teman-teman. Nah, nanti si manajemen akan minta ke teman-teman untuk bantu tim sales buatkan dashboard. Jadi yang disebut dengan user adalah tim sales. Tim sales itu akan apa namanya mendefine maunya mereka. Terus gimana kak selain tim sales? Bisa juga nggak tim yang lain? Bisa. Bahkan di tempat aku kerja sekarang, tahu nggak ada berapa dashboard yang dibuatkan satu tim? Itu ada sekitar 80 dashboard, teman-teman. 80 dashboard untuk memonitoring prosesnya gitu. Bayangkan berarti. Dan dashboard itu belum semuanya tentu mature, dewasa. Bahkan tahu nggak apa? Bisa request lagi, minta lagi. Nah, itulah secomplicatednya ya di lapangan gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan apa? Desain untuk insightful dashboard. Itu penting banget. Kenapa? Karena kita akan cari informasinya dan ambil action point-nya gitu. Ini secara teorinya teman-teman ya, tapi teman-teman kegambar lah poin-poin outcomes-nya. Gitu. Nah, kita akan merencanakan pembuatan dari dashboard. Dia pasti atau buat teman-teman, pertanyaannya adalah gimana sih merencanakan sebuah dashboard gitu? Nah ini. Tapi dia pakai hijab kok. Tadi dia pulang. Oke, udah sambut. Ya, oke. Things secara teorinya adalah kita tuh harus buat namanya things to be remembered gitu. Inverted pyramid. Oh ya teman-teman ya, teman-teman nanti mungkin di teori di sini aku di sini tuh nggak dijelaskan pembuatan layout dan Figma ya. Tapi nggak apa-apa aku share sama teman-teman karena aku juga nggak mau teman-teman cuma theoretical doang gitu lah. Jadi kayak ini kondisi di lapangan teman-teman ngerti. Walaupun di sini nggak ada diajarin Figma, nanti aku tipis ngasih tau ke teman-teman gimana caranya pakai Figma ya. Jadi kegambar lagi. Nah, ini ya, things to be remember. Jadi ada namanya most important information, supporting information, other details. Yang seperti ku bilang, dari dia yang paling general sampai dia yang paling breakdown-nya. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalnya kita lihat di sisi sini, ya, ini adalah paling umumnya dari semua informasi. Kemudian adalah ini breakdown-nya, detailnya gitulah ke bawah. Nah, ini teman-teman langsung nggak perlu hafal mati atau bagaimana teorinya, langsung aja ke gambar. Oke, berarti yang paling pertama itu important information, sifatnya general. Terus kalau misalnya mau dibuat breakdown-nya gimana Kak? Ya breakdown aja, gitu. Misalnya contoh, di atas adalah soal revenue, keuntungan. Di bawah apa dong Kak? Keuntungan tiap cabang, keuntungan tiap area gitu, keuntungan tiap produk, sesimpel itu untuk breakdown sampai ekspor ke bawahnya gitu. Nah, kita bisa merencanakannya adalah seperti ini. Sebelumnya kita akan buatnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan buat dengan kondisi seperti ini, gitu. Jadi setelah diplankan seperti ini, habis itu kita buat detailnya seperti ini kita buat, ya. Nah, gimana sih kita memilih visualisasi yang tepat gitu? Seperti yang aku bilang, ketika kita bicara comparison, kita memperbandingkan, maka kita membandingkan satu nilai dengan nilai yang lain gitu. Misalnya nilai apa? Nilai produk. Misalnya nilai apa? Nilai performance bisnis gitu. Jadi teman-teman, aku mau bilang sama teman-teman kayak gini loh. Waktu membuat sesuatu, waktu latihan membuat portofolio dashboard sesuatu, teman-teman langsung berpikir, apa sih yang dipikirkan? Oke, ini gue punya data kayak gini. Paling sederhana, gue langsung mikir, oke, gue mau membandingkan dulu. Karena itu yang paling sederhana. Teman-teman gak usah rumit dulu produk apa, ngecek informasinya, analisis bisnisnya, bla bla bla, statistiknya, bla bla bla, average-nya, bla bla. Gak usah mikir dulu. Lakukan comparison, memperbandingkan. Oke. Setelah teman-teman melakukan memperbandingkan, teman-teman bisa pakai apa? Column chart, bar chart, sama scatter plot ya. Scatter plot kemarin udah kuajarin kan cara bacanya ya. Gitu. Kemudian adalah distribution, penyebaran gitu. Oke, gue mau lihat nih penyebaran dari orang-orang dengan produk ini kayak gimana aja sih jumlahnya. Teman-teman bisa share. Ini
sisi penyebarannya. Oke, sampai di sini clear ya? Aku mau make sure di setiap poinnya teman-teman ngerti, ya. Kemudian relationship chart gitu. Apa sih chart yang hubungan? Kemarin aku udah kasih tahu. Oh, ternyata Kak ada hubungan antara efek sesuatu terhadap efek sesuatu. Efeknya itu apa maksudnya? Kayak kemarin itu adalah kenaikan penjualan dengan suhu yang meningkat. Tapi bisa jadi sebab akibat nggak Kak? Nggak bisa. Karena ini cuma ada hubungan aja. Karena kalau untuk sebab akibat, itu jelas beda lagi analisa statistiknya. Jadi, fungsinya pakai apa dong kalau mau cari hubungan? Scatter plot. Berarti kalau mau cari hubungan kita bisa ini dong Kak, kita bisa apa namanya explore di semua datanya bisa dong. Oke, gue mau coba produk terhadap suhu. Gue mau coba revenue terhadap sales. Gue mau coba revenue terhadap apa namanya gaji gaji seseorang, gaji gaji customer. Bisa nggak? Bisa gitu. Nah, ketika kalau misalnya gue mengukurnya berdasarkan waktu gimana Kak? Oke, gue mau berdasarkan pergerakan dia bulan ke bulan, waktu ke waktu, bahkan menit ke menit gitu, bahkan hari ke hari, pakai trend chart gitu. Kenapa harus pakai trend chart? Karena trend chart yang paling intuitif untuk ngejelasin pergerakan, progres dari sesuatu terhadap waktunya gitu. Jadi kebayang ya, teman-teman gak usah bingung lagi kalau mau buat chart, gue harus mikir chart apa ya gitu ya. Gak usah mikirnya ribet dulu. Kadang-kadang mau belajar aja kita teman-teman mikirnya udah berat terus tiba-tiba nggak jadi buat dan bingung. Langsung buat comparison, langsung buat scatter plot, langsung buat trend. Dari situ ntar teman-teman punya rasa ingin tahu, oke apa lagi sih yang bisa gue explore. This is the most important thing. Teman-teman mau mengeksplor ketika sudah membuat sesuatu yang sederhana. Ya, that's the key ya. Kemudian, let's plan one. Misalnya contoh kita buat kayak gini. Dataset yang akan kita gunakan adalah dataset campaign marketing, data marketing dari bulan Januari sampai April gitu. Nah, backgroundnya adalah ini di sini ada contohnya nggak dikasih ya? Oh, ini langsung ini nggak ada hands on-nya ya? Oke, ini dia ngasih tahu user flow-nya dulu, oke. Ya. Background-nya adalah di tahun 2016 brand awareness dan traffic generation pada produk di perusahaan menurun, ya. Itu isunya. Akibat konversi penjualan juga stagnan. Apa itu konversi penjualan? Istilah yang pernah gue bilang kemarin, berapa 3 hari? Ada yang bisa tahu apa nama matriksnya? Ada? Ada? Ada istilahnya apa? Kalau teman-teman ingat, conversion rate, betul, Mas Udin. Berarti conference itu apa? Semua proses si customer itu berhasil melakukan pembelian, ya. Berarti dia jadi order ya, gitu. Berarti artinya apa? Bahasa sederhananya adalah menurun orang yang beli, gitu. Ya. Jadi kita mau awareness itu sama trafficnya mau kita bikin tinggi gitu, awarenessnya gitu. Nah, perusahaan mencoba menjalankan berbagai tipe ads di Januari sampai April 2017 untuk menaikkan awareness dan traffic generation. Berarti kita mau, berarti kalau kita awareness, kira-kira apa matrix yang mau kita pakai? Apa awareness, teman-teman? Ayo, ayo. Awareness matrixnya apa? Betul, ya. Itu click through rate dan cost per click, ya. Jadi kita mau bikin awareness ya gitu. Nah, nama perusahaan punya batasan cost per mile untuk menampilkan ads sebanyak 1.000 tidak lebih dari $40. Tuh, bayangin tuh ya. Jadi di lapangan teman-teman bisa punya kondisi gitu. Ditugaskan untuk membuat dashboard marketing analitik gitu. Kuncinya adalah cek metrik yang relevan gitu. Anda diminta untuk melakukan analisis agar bisa memberikan solusi dan rekomendasi untuk membeli ads mana yang harus dipertahankan dan diberhentikan untuk Mei 2017 dan seterusnya sesuai batasan cost dari perusahaan. Gitu. Jadi ingat nggak teman-teman, kemarin itu aku banyak kasih action point apa? Soal tipe iklan. Ada yang masih ingat? Apa kira-kira yang sering gue rekomendasikan kalau gue cerita tuh kemarin? Apa yang sering gue sampaikan solusinya? Ada?
Kemarin ingat gak tuh kemarin? Oh, iklan tipe A, bla 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 bla, tipe B, bla 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 bla. Berarti informasi yang kita dapat seperti ini. Gue akan merekomendasikan seperti ini. Ingat gak gue sering rekomendasikannya apa? Ada? Atau pada lupa semua? Ya, di sini udah dibilang kan. Artinya apa? Kita harus bisa mempertahankan iklan. Kita juga harus bisa memberhentikan iklan. Gitu. Itu rekomendasinya. Nah, dashboard user flow ini apa sih maksudnya gitu. Nah, ini gue kasih tahu penjelasannya. Wait, ya, gitu. Misalnya contoh adalah di Jamboard lagi gue bikin ya. Ya. Misalnya gini ya, gue kasih tahu sama kalian. Misalnya kalian adalah bekerja bilang finance. Tuh. Tim bisnisnya lah teman-teman. Teman-teman adalah tim bisnis gitu. Nah, ini ada sales penjualan. Gitu. Kadang-kadang teman-teman tuh langsung dari lapangan tuh langsung oke, okay, gue mau kerjain apa gini. Entar mereka itu teman-teman ya, nggak ngerti apa yang mereka mau. Ini isunya, gitu. Mereka tuh nggak ngerti apa yang mereka mau. Jadi teman-teman adalah kalau teorinya di sini adalah user yang mengetahui tipe ads yang memiliki performa terbaik di tahap awareness dan consideration. Berarti apa? Di sini isunya ke define. Teorinya adalah mereka tahu tuh ada awareness dan consideration gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sorry, ini gimana sih cara ininya? Ngilangin ini muncul-muncul di atas. Hide Di dia hide yang apa namanya anak panah. anak panah. Aduh, saya bekerja Anak, di teknologi tapi saya enggak ya. anak panah di bagian tengah biasanya. Hmm. Kalau enggak di drag ke atas bisa juga. Oh, bisa ya ini ya. Oh iya ini bisa nih. Aduh, aku mbah tua. Oke, lanjut ya. Nah, ketika teman-teman mau ngecek kondisi begini, ya, eh sales seperti ini, kadang-kadang tuh tim sales nggak ngerti gitu. Apa yang mau dibuatnya? Nah, teman-teman harus banyak discussion, harus berani. Ini kan di sini komunikasi teman-teman akan ditunjukkan gitu lah. Oke, maunya apa Kak? Oh, gue mau coba jumlah sales. Kalau itu mah gampang gitu. Kita bisa tahu gitu. Tapi kalau misalnya dia terkait marketing, dia tiba-tiba terkait ke marketingnya, maka kita tanya, kita langsung balik ke customer journey, ya. Marketing itu baliknya adalah ke customer journey, gitu. Awareness, consideration, dan decision, gitu. Di step apa? Misalnya contoh, tipe ads yang memiliki performa terbaik di tahap awareness sama consideration. Berarti kita langsung mikir, oke, okay, gue berarti mau ke CTR dan cost per click, gitu. Di sini. Nah, jadi dari situ teman-teman udah paham. Setelah itu apa? Dashboard Marketing Analytics memberikan rangkuman dan rincian performa ads di tahap awareness dan consideration. Berarti teman-teman harus tanya, bahasanya tuh di sini tahu nggak teman-teman tanya, bro, apa namanya datanya apa namanya di provide dong, tolong dong dikasih ke kita gitu. Misalnya dia bilang, oke, dalam bentuk Excel, kasih ke kita. Berarti tiap bulan kita upload tuh di lokal. Tapi kalau misalnya di server, ada nggak di server? Oke, di server. Berarti kita butuh skill SQL untuk narik itu dari datanya ke table kita. Itu skill yang beda lagi dan skill yang sangat penting. Saran gue teman-teman jangan cuma belajar di marketing analitik ini, ambil juga kelas SQL. Kalau mau benar-benar serius ya, dalam. Gitu. Kemudian adalah kita ngelihat rangkuman umum performa dan bentuk metrik terkait awareness. Oke, metriknya kita udah dapat ya, kita dapat informasinya gitu. Kemudian adalah user membandingkan rincian performa dalam matriks di setiap ads. Berarti apa? Matriks CTR, CPC, kita lihat tertinggi, terendahnya. Ingat kan nilainya gitu, kita paham gitu. Habis itu at recall tertinggi gitu. Mana yang harus diturunkan persentasenya, mana yang harus dinaikkan gitu. Berarti kalau kita mau dinaikkan, gini ya, kalau kita mau CPR CTR kita mau naikkan, kita cari mana yang terendahnya untuk kita bisa tracking dia tertingginya gimana nanti. Kemudian adalah kita mendapatkan rekomendasi untuk memilih ads mana yang harus dipertahankan dan diberhentikan. Ujung-ujungnya adalah kita berani ngomong bahwa ini tuh sebenarnya tipe iklan kita nggak bisa lagi dipertahankan. Kita harus cari yang mana yang paling tinggi untuk CTR dan terendah untuk CPC-nya gitu. Dan ad recall-nya tertinggi gitu. Ya. Paham nggak teman-teman flow-nya? Flow secara teoretikal ya dan flow secara lapangan ya. Saya coba tadi kayak kasih
gambaran dramanya sedikit lah gitu. Ya, clear sampai sini? Ya, gitu. Nah, kita coba exercise ya di sini nih, ya. Exercise pertama, mendefinisikan penggunaan dashboard dan menjelaskan tugas atau orang mereka agar dashboard yang dibuat sesuai dengan kebutuhan user. Yang pertama adalah siapa pengguna user dari dashboard marketing analitik gitu. Apa tugas mereka? Kira-kira teman-teman, ada yang mau jawab? Ayo, kita interaktif. Ada? Meningkatkan awareness begitu. Oke. Pengguna ya, tugas mereka ya? Tugas mereka di sini gitu. Ada lagi? Ada? Menyeleksi tipe campaign, betul. Ya, ini tim marketing ya. Meningkatkan pelanggan, betul. Ya, at least pelanggan ini artinya teman-teman ini ya, apa sih namanya? Melakukan pembelian ya. Ya, ujungnya tuh melakukan pembelian loh. Oke, ada lagi? Oke, ya usernya bisa tim marketing, bisa tim produk, betul. Ada lagi? Meningkatkan conversion rate, betul. Ya, gitu. Kira-kira mereka butuh apa lagi tuh? Mereka butuh informasi apa lagi menurut kalian tim marketing? Ada? Waktu terbaik untuk iklan. Cakep. Betul. Itu lebih detail. Itu lebih detail. Bagus. Nice. Ada lagi? Ayo, ayo. Coba membayangkan bagaimana sih kemarin itu. Gue kan udah ngasih tahu ceritanya. Oh, berarti membeli. Kita ngebayangin tuh kalau posisinya iklan gimana. Teman-teman tuh harus harus bisa sedikit-sedikit ngebayangin lah. Mengetahui produk yang sering terbeli. Oke. Pemilihan platform yang tepat. Gitu. Teman-teman juga harus paham trennya itu. Ingat nggak kemarin aku bilang apa? Trennya itu kadang-kadang dari awareness ke consideration itu bisa yang 100 jadi cuma 20. Kalau teman-teman jadi ingat ya bahwa kadang-kadang itu tuh dari awareness ke consideration ya itu nggak nyampe setengah. Iya nggak? Kalau nyampe setengah kan enak kan gitu. Jadi kita bisa ngeliat trennya, ngecek tren perpindahan dari awareness ke consideration bisa nggak? Menurut teman-teman? Bisa ya? At recall bisa ya membuat itu seberapa berkesan ya itu bisa juga. Oke, ya ini exercise-nya ya. Oke. Nah, ini dia adalah memonitor digital marketing performance, mengatasi masalah conversion rate, baru mengambil keputusan gitu. Tadi udah dijelasin teman-teman lah secara sederhananya. Nah, usernya ini bisa apa? Head of marketing, digital marketing manager, expert dan marketing planner. Yang mau aku bilang sama teman-teman adalah bisnisnya apapun, nggak cuma marketing, di telekommunikasi, keuangan, retail, adalah food, makanan, supply chain. Teman-teman harus berani datengin user untuk tanya apa maunya. Itu summary-nya. Ya. Kadang-kadang si data analis atau BI itu nggak mau datangi usernya. Kenapa? Karena usernya nggak mau dihubungi dan susah untuk dikasih tahu gitu. Tugas kita adalah jangan pernah membuat sesuatu kalau user kita nggak paham apa maunya. Ya, itu aku kasih tahu tuh di lapangan gimana. Ya, paham. Jadi ketika teman-teman nanti buat portofolio, teman-teman harus berarti bilang,
paling pertama tuh mengerti user dulu sih Pak gitu, Bu gitu. Kalau ada discussion gitu interview. Kenapa gitu? Kenapa perlu user? Karena user yang mengerti maunya. Saya hanya mampu menerjemahkan. Saya hanya mampu menerjemahkan apa maunya user terus buat ke dashboard. Seperti itu. Ya. Cuma repotnya saat progres tengah jalan mereka ubah kemauannya, Bang. Betul. Ya, itu pusing. Jadi gini, lagi-lagi insight di lapangan. Ketika mereka user mau tanya perubahan ketika kita sudah buat, bilang sama mereka bahwa kita akan buat dulu di fase pertama, baru setelah fase pertama mereka review, kita baru bisa ubah ke fase kedua. Kita kunci dulu fase pertama. Itu selalu yang teman-teman harus lakukan. Ini aku ngebayangin kondisi di lapangan supaya gini teman-teman, supaya teman-teman punya ekspektasi bahwa kerja itu nggak cuma secara teori, tapi secara lapangan juga punya kondisi yang berbeda. Tapi kita pegang dulu nih pemahaman teorinya, ya. Thank you apa nih Kak Alo ya sudah mau menyampaikan juga, gitu. Oke, rencana visualisasi kedua, gitu. Sekarang teman-teman tolong nanti buatkan apa namanya kira-kira rencana visualisasi seperti apa. Yang pertama adalah kayak gini. Ini kayaknya oke, participation lagi, hands on ya. Oke. Di sini nanti saya sambil kasih tahu. Ya. Pertama adalah kita exercise. Mendefinisikan variabel yang akan divisualisasikan yang berkaitan dengan background perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan user. Ya. Yang pertama skopnya. Tentukan dashboard yang akan dibuat memiliki berapa section. Itu yang selalu saya bilang. Tentukan sectionnya. Section pertama, section kedua, section ketiga. Yang saya bilang tadi ya. Dari yang umum sampai ke explore, sampai ke breakdown pentingnya gitu. Baru list variabel yang mungkin untuk divisualisasikan. Pasangkan variabel tersebut dengan jenis visualisasi yang tepat. Ya, itu penting. Apakah bar chart, comparison, apakah dia mau ngeliat distribution gitu. Kemudian desain posisi letaknya gitu. Ya, desain posisi letak. Nah, yang pertama adalah section pertama kita mau buat big number, artinya informasi yang penting dan kita akan mau buat yang sifatnya overview. Berarti apa? Total klik, total cost, dan total ads recall gitu. Kak, kalau misalnya ini yang kakak ajarin total klik dan total cost dan total ads recall. Tapi kan data portofolio saya pengen beda gitu. Saya pengen apa sih namanya? Nggak cuman marketing ini doang loh, karena kan ini terlalu umum. Saya pengen yang punya portofolio nanti yang beda gitu. Itu saya mau taruh matriksnya apa? Teman-teman, saran saya adalah teman-teman kumpulkan dulu matriks pentingnya gitu. Misalnya contoh gini. Ini saya ajarin lagi teknis kondisi lapangan. Kak, gue nggak mau soal marketing, gue mau yang beda karena gue nggak terlalu paham soal marketing. Pertama yang gue bilang sama teman-teman adalah kumpulkan matriksnya apa aja. Kak, gue nggak tahu matriksnya apa aja loh, gitu. Cari di Google, cari di ChatGPT, gitu. Setelah gue tahu kumpulan matriksnya apa aja, apa yang gue lakukan? Seleksi, gitu. What is the most important thing dari antara semua ini? Kalau nggak ngerti cara matriksnya ngukurnya gimana? Lihat dari antara semuanya paling mengukur sumbangsi pada keuntungan, gitu. Tapi kan gue nggak punya background telco kak, gitu. Ya udah, gue usah telco. Tapi cari dulu yang sifatnya adalah keuntungan. Jadi ketika nanti teman-teman ditanya, oh gimana sih caranya, misalnya teman-teman di interview lah, dan ditanya soal portofolionya. Bahkan semua teman-teman misalnya yang fresh graduate, pengen langsung mencoba program MT atau development, tapi teman-teman udah punya pemahaman portofolio seperti ini. Karena teman-teman mungkin akan diarahkan ke misalnya ODP data analytics-nya, teman-teman langsung bilang, si interview nanya, cuy, lu gimana sih dengan matriksnya banyak ini, ngukurnya gimana? Gitu. Apa reason selektif lo? Gitu. Ayo, siapa yang kira-kira? Siapa kira-kira teman-teman yang mau jawab? Gue tanya dulu sama teman-teman nih. Ayo, kalau tanya kayak gitu, gak apa-apa. Kita nggak usah terlalu textbook banget, supaya teman-teman tahu kondisi di lapangan dan bisa berani. Ada yang mau unmute mic-nya? Apa reason-nya? Dari antara semua matrix tadi. Gitu. Karena kan teman-teman nggak semuanya bakal ke marketing, ya nggak? Ada? Ayo. Ayo vokal, discuss kita. Nggak ada yang mau. Keinginan user mungkin, Kak. Oke, itu yang pertama. Kita buat di sini keinginan user. Ya, gitu.
Kalau misalnya teman-teman buat portofolio pribadi, emang teman-teman udah tahu usernya apa? Kan teman-teman yang nge-define sendiri. Kalau ditanya kayak gitu, yang nge-define gimana? Gimana kalau nge-define-nya pribadi pengen buat portofolio gitu? Gimana cara menentukan matriksnya dari semua matriks yang banyak? Apa reasonnya? Betul, memahami bisnisnya. Tapi memahami bisnisnya ini apa nih, Kak Evan? Terlalu general. Come on, harus spesifik. Teman-teman data analis bisnis intelligence harus berpikir secara bisnis. Karena buat dashboard yang bagus, indah, kalau nggak mikir bisnisnya mau buat apa? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ya, jangan malu-malu nyoba teman-teman. Mumpung Gak masih apa-apa kalau latihan. misalnya pengen unmute mic-nya, matriks yang bisa memaksimalkan keuntungan. Betul. Ya, keuntungan sama kerugian gitu. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, sebenarnya kan ini bisa semuanya menggunakan keuntungan gitu. Ini bisa menggunakan kerugian. Gitu. Gimana jawabnya teman-teman? Ayo, ayo discuss supaya mantap nih. Keuntungan yang paling signifikan, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara perkreditan, kredit gitu, ya, kita harus bikin ngukur orang tuh jangan sempet apa? Jangan sempet, sorry, jangan sempet apa namanya nunggaknya lama gitu. Bayangin sekarang kalau misalnya tiba-tiba ada satu debitur customer yang 8 bulan belum bayar-bayar, gila. Cicilan mobil gitu. Misalnya. Ini kerugian nggak buat perusahaan? Kerugian nggak? Kerugian gitu. Jangan sempet ternyata kita punya iklan, tipe iklan ya, yang gede banget kosnya keluarnya gitu. Kamu tahu gede dari mana? Ya udah, sampaikan aja tim finance mau ngasih alokasi budget baseline-nya berapa, standarnya berapa, gitu ya. Pengaruh atau dampak campaign atau projectnya betul, tapi itu general ya. Sekarang kita bicara langsung langsung aja. Berapa banyak jumlah yang aware? Langsung gitu. Ya, saya mau ngajak teman-teman tuh kayak gini loh. Teman-teman tuh jangan cuma buat portofolio, teman-teman harus mampu menjelaskan portofolio teman-teman. Karena ada beberapa orang-orang buat portofolio, tahu dia nggak mampu menjelaskan. Makanya skill data analis dan BI itu adalah satu satunya komunikasi, ya, gitu. Sampai di sini, kira-kira bagaimana saya menjelaskan frame-nya, bagaimana mengambil alasan keuntungan dan kerugiannya gitu. Nah Kak, soal ini, soal istilah yang tadi, 8 bulan orang nggak bayar-bayar, ini istilahnya apa sih? Teman-teman kalau nggak paham bisnisnya, langsung searching di internet. Apa sih yang diukur gitu? Ternyata ada istilah yang namanya dalam bisnis perkreditan itu adalah NPL, non-performing loan. Ada juga NPF, non-performing finance. Artinya apa? Kita mengukur berapa banyak sih jumlah orang yang kredit gitu. Ya teman-teman punya harus belajar juga istilah-istilah bisnisnya yang ada di internet gitu. Ini saya menyarankan teman-teman jangan cuma belajar secara marketing ya, gitu. Karena teman-teman gak semuanya akan jadi data analis di marketing. Tapi saya encourage untuk mengeksplor banyak bisnis model lain. Gitu. Ya, oke. Okay. Kita lanjut. Sampai di sini clear ya. Jadi section pertama teman-teman akan buat jumlahnya. Nah, section kedua kira-kira teman-teman ada yang mau memberi informasi kalau kita udah buat total click dan total cost dan total ads record. Ada? Ayo, boleh buat di kolom chat, boleh ngomong langsung. Kita kita ini apa namanya interaktif. Ayo, adakah? Matriks per tipe iklan campaign atau per periode waktu. Oke,
matriks per tipe iklan. Oke, berarti total klik per tipe iklan ya, Kak Filza ya? Total apa namanya? Total cost per tipe iklan bisa, campaign juga bisa, berarti per periode waktu juga bisa ya. Jadi total klik per 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir ya. Oke, oke, paham ya? Berarti ya. Teman-teman ada lagi? Ayo, section 2 sama section 3-nya. Mari kita interaktif. Hmm. Udah ya, segitu ya. Ya, nah ini dia bisa average ya, bisa total click trend gitu. Jadi teman-teman jangan terpaku sama textbook ini. Bisa average, bisa total click trend gitu. Itu nggak menjadi masalah lah matriksnya. Kemudian kita masuk ke rencana visualisasi. Kita bicara section pertama, section kedua, dan section ketiga. Gitu. Nanti di ending saya coba kasih tahu bagaimana membuat layout ya teman-teman ya. Tapi kira-kira gambarnya seperti ini dulu. Nah, ketika kita buat section pertama, section kedua, sama section ketiga, kita memasukkan section ini ke dalam section pertama, yang ukuran ini section kedua, baru yang total click trend ke section ketiga. Gitu. Mohon maaf terlambat masuk Zoom, ada kesibukan tadi. Siap. Siap Kak Nur, siap. Ya. Nah, di section pertama, section kedua, sama section ketiga kita udah bisa. Itu rencana visualisasi. Ya. Nah, kemudian berarti apa? Kita buat high level overview dashboard gitu. Section kedua adalah rincian variabel yang berkaitan secara langsung dengan performa ads di tiap awareness-nya. Ya gitu ya. Berarti di tiap awareness-nya apa tadi tuh? CTR-nya, baru cost per klik-nya gitu. Baru rincian variabel yang berkaitan dengan langsung ini di tahap consideration. Bisa nggak Kak, ini nggak cuma di tahap consideration, kita mau di tahap awareness. Nggak apa-apa, kita bikin. Based on request kok, kita gitu. Ya, nah gini, ini kita coba buka ya. Nah, ini dia nih. Gini ya. Sebentar, saya coba konekin dulu ke web. Oke, kita udah rapikan yang raw data ini ya, di 3 hands on-nya. Saya coba, oke. Saya coba sharing, share screen semuanya. Bentar ya, ini udah kelihatan ya. Oke, di sini kita mau ngekonekin file gitu. Nah teman-teman, eh kalau kamu tanya ini adanya free trial pakai yang itu Kak? Iya, bisa ya, ada yang pakai free trial, tapi memang ada yang publik. Jadi memang untuk cuman nge-share di kondisi publik aja ya, Kak Komang ya, gitu. Oke, teman-teman tuh bisa konekin di sini datanya, ada Microsoft Excel, text file, JSON file, Microsoft Access, dan semuanya. Nah, teman-teman nanti klik aja di sini di Microsoft Excel-nya, baru teman-teman nanti bisa untuk konekin ke sininya gitu. Ya. Di sini nanti teman-teman tinggal cari apa, misalnya contohnya adalah misalnya ini gitu. Ya. Kemudian sebentar ya teman-teman ya.
Ya, oke. Di sini teman-teman bisa konekin nih, ada yang ke server, MySQL, habis itu Microsoft Excel, text filenya, baru JSON, semua file-filenya gitu lah. Nah, teman-teman nanti bisa lakuin ini secara pribadi di rumah, nanti ada atur aja. Habis itu ke D3, D3 hands-on gitu. Misalnya contoh, nah ini udah connect nih teman-teman. Ini adalah semua kumpulan sheet-sheet yang tadi saya pakai ya, yang ada di data saya. Nah, teman-teman tinggal tarik di row datanya gitu. Nah, teman-teman tarik di raw datanya, muncul di raw datanya seperti itu ya. Teman-teman bisa hands on coba dulu, baru nanti di sini posisinya. Nah, inilah penjelasannya apa-apa aja sih poin-poinnya ya gitu. Nah, eh, saya coba ke seluruh screen ya. Nah, entire screen. Nah, di sini ada namanya menu bar. Ini ada toolbar icon. Terus habis itu ini ada namanya dimension, measures, dan set and parameter, mark card, dan dimension self. Nah, teman-teman jangan fokus ke ngapalin ini. Yang paling penting adalah nggak ngapalin. Yang paling penting adalah mencoba. Nanti kalau salah, teman-teman bisa apa namanya perbaiki gitu. Jadi jangan fokus ngapalin part-part. Nah, nanti kita udah load datasetnya seperti biasa ini yang tadi kita udah load gitu. Baru kita lihat di sini nih ada namanya sheet dan worksheet. Ini namanya sheet ya. Baru habis ini adalah ini dashboard gitu. Nah, apa sih bedanya sheet dengan dashboard ini, Kak? Kayak gitu. Nah, ini saya coba jelaskan. Ya. Jadi, teman-teman, dashboard itu, ya, dashboard itu adalah kumpulan dari banyaknya sheet-sheet. Ya. Jadi, teman-teman, sebelum untuk buat dashboardnya, teman-teman harus buat sheet-nya dulu. Gitu. Ya. Itu yang paling penting. Sheet, buat chartnya di mana? Chartnya buat di sheet ini. Ya. Setelah teman-teman nanti buat dashboardnya, sheet-nya juga teman-teman udah buat gitu, teman-teman jadi bisa ngelihat visualisasinya seperti apa ya. Kemudian habis itu adalah kita buat making visualization using Tableau. Nah, total klik dan total cost dan total ad recall. Ini akan kita buat. Untuk membuat cut pertama, kita perlu mendrop nilai yang ingin kita tampilkan di tengah kanvas atau lembar kerja kita, kemudian atur agregasi yang diinginkan. Nah, ini nih, dibuat kayak gini. Ini gimana sih buat kayak gini ya, teman-teman? Nah, ini caranya adalah kita bisa ngelihat cek total klik dan total cost-nya. Misalnya contoh, kalau yang saya ambil itu yang revenue ya. Coba kita nggak usah yang pakai revenue deh. Kita coba yang uh, berdasarkan ini data data marketingnya ya. Coba sebentar. Saya share dulu. Oke ya. Sebentar, saya konekin lagi ke tablunya. Saya coba hapus dulu. Oke.
Sebentar ya. Di sini ada error di tabelnya, ini karena ada yang hilang ya dari datanya. Sebentar. Wait. Wah, berarti tabel publik nggak bisa ya Kak dipakai buat coba-coba latihan bikin data, tapi pakai data real di kantor Bang. Bisa dilihat semua orang soalnya. Iya, nggak bisa ya. Jangan pakai data kantor dong. Nah, ini teman-teman ada kadang-kadang kondisinya seperti ini ya. Ketika kita bicara tabel tuh. Bentar ya. Coba kita lihat ini sama nggak ini ya datanya. Oke, sama ya. Cara tipe iklan ini, oke. Bentar. Oke. Oke, bisa ya. Ini ya, total cost-nya, at recall-nya gitu. Nah, teman-teman, eh kita akan ngelakuin drag drop-nya. Paling pertama adalah gimana sih Kak untuk buat ininya gitu. Nah, sebelum saya mau buat kayak gini, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman berpikir untuk membuat desain dan layout, gitu ya. Sejenak kita coba dulu, nanti setelah kita istirahat break, nanti saya coba kasih teman-teman gimana caranya buat Figma ya, gitu. Nah, tapi teman-teman kayak gini dulu tahu. Ini namanya adalah measure. Semua yang jadi angka, maksud saya semua nilai yang bisa diagregat, teman-teman ada dalam sheet measures, gitu. Measures itu. Nah, di luar angka jatuhnya di mana Kak? Mau date time, kategori, text, string gitu. Itu semua masuk di dimension. Bisa nggak Kak dimension diubah ke string, measure diubah ke dimension? Bisa. Dimension bisa nggak diubah ke measure? Bisa banget. Nah, tapi fokusnya jangan itu dulu. Fokusnya adalah dimension dan measure dulu. Gimana sih Kak? Kita kan biasanya cuma drag and drop doang katanya. Iya betul. Memang table kita cuma drag drop doang. Nih kita lihat. Jadi sum. Jadi total klik. Nah Kak, apakah memang defaultnya memang seperti ini? Ya, dia akan langsung melakukan sum. Kalau gue nggak mau ngelakuin sum gimana Kak? Gue pengen average. Gue tinggal klik di sini, ganti. Pilihannya di sini. Ya, pilihannya ada di sini. Tapi by default dia akan narik gitu. Ngesum semuanya. Nah, teman-teman harus apa namanya harus harus nangkep dulu di posisi itu. Nah, ketika kita mau bikin ini, kita bisa bilang apa? Kita bisa bikin sheet ini adalah disebut dengan total fee, ya. Kemudian kita mau buat total cost gimana? Kita buat di sini total cost. Kita kasih nama total cost. Ya. Gitu. Dia langsung berubah title-nya. Kemudian apa? Kita mau total misalnya impression. Kita mau total impression. Ya. Total impression kita tarik sini. Nah, di sini dapat. 3 ini kita dapat. Inilah caranya. Kalau mau ngubahnya enggak sum apakah ini ada average, median count, minimum, maksimum gitu. Ya. Di sini kita bisa merubahnya. Secara visual teman-teman tahu nggak? Kita bisa drag dan dropnya gitu. Oke? Nah, nanti saya kasih tahu 3 poin ini. Mungkin kayaknya kita, kalau misalnya teman-teman mau nanya dulu gimana dari 3 poin ini pembaginya. Apakah ada yang mau bertanya? Sebelum nanti kita breakdown dulu ya, Mas. Break dulu ya? Iya, Mas. Ya. Ada teman-teman yang mau bertanya dulu dari poin-poin ini? Nanti setelah break saya mau bawa teman-teman ke belajar Figma dulu, walaupun nggak dibuat di sini ya. Ada yang mau bertanya? Yuk, teman-teman yang mau tanya-tanya yuk. Atau cukup? Nanti dulu di-keep? Oke, di-keep dulu ya. Nanti kalau misalnya ada mau tanya,
dipikirkan dulu selama break, nanti teman-teman bisa langsung tanya ya. Oke, seperti itu aja ya Mas berarti. Oke. Ya udah kalau gitu teman-teman, kita masuk sesi break dulu ya selama 10 menit. Teman-teman yang mau apa namanya? Minum-minum, istirahat, mikir-mikir pertanyaan gitu boleh ya. Kita break dulu 10 menit. Udah jam 8 soalnya. Teman-teman kayaknya udah pada kepusingan semua nih. Oke, oke, sebentar ya. Aku nyalain timernya dulu. Share screen, share screen, share screen. Pokoknya itu telepon langsung bilang ya. Oke, kita jam 20.01 nanti kembali lagi jam 20.11 ya teman-teman. Oke, selamat istirahat teman-teman. Jangan lupa kembali lagi ya. 10 menit lagi. Thank you. Oke, udah 10 menit. Teman-teman udah pada kembali kah? Yuk, yang udah balik boleh info-info yuk. Masih, Mas Alay udah lanjut. Oke, lanjut Mas. Nah, stop share. Oke ya, saya lanjut ya. Teman-teman mungkin saya asumsikan baru banget dengan tools Figma ya, walaupun mungkin ada beberapa yang udah terbiasa. Tapi saya mau ngasih tahu sebagai introduction, Figma itu membantu teman-teman untuk membuat layout atau membuat mockup. Kalau misalnya di kantor saya yang sekarang,
semua user harus bisa buat mockup dashboard. Karena ya, kita nge-provide kebutuhan dia. Kalaupun nggak bisa mereka buat, kita akan bantukan sama-sama. Misalnya kita sharing, ngajarin gimana sih poin-poin pentingnya gitu loh. Jadi mereka perlu define mockup dashboardnya seperti apa. Ya, jadi ini akan saya share sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa sambil belajar. Saya share di share screen. Oke. Nah ini namanya Figma. Teman-teman bisa buat desain filenya lah. Misalnya contoh Jamboardnya. Draft. Jangan ini deh. Oke, ya. Setelah kita buat kayak gini ya teman-teman ya. Pertama adalah kita mau buat, saya balik ke sini, kan bentuknya kayak gini nih. Mana tadi? Bentuknya tuh, oke di sini ya. Bentuknya tuh kayak gini. Bentuknya kan kayak gini. Nah, teman-teman bisa buat mockupnya itu dengan posisi seperti ini. Oke. Kita akan buat, misalnya contoh kita akan buat rectangle ya. Kita buat ukurannya seperti inilah, misalnya ya. Gitu. Nah, setelah kita buat ukuran seperti ini, kemudian apa yang kita lakukan? Kita misalnya mau bikin ini ada sudutnya lah, kita bikin 30. Nah, kita bikin 30. Setelah kita bikin kayak gini, kita buat kira-kira sectionnya apa? Sectionnya 3 kan yang kita buat kan? Ini section pertama, oke. Kita bikin warnanya agak beda dia. Misalnya contoh, kita ambil yang sama seperti ini. So, kita mau bikin kayak gini ya. Contoh, kemudian kita ambil rectangle lagi. Posisi seperti ini. Ya, oke. Seperti ini. Saya ajarin buat mockup ya. Baru habis itu kita bikin misalnya contohnya sama ya, dia D9 deh. Contoh ini warnanya apa? D3. Nah, ini Ctrl C. Nah, yang di sini kalian ubah namanya jadi biar satu. Nah, nama ini terus duplikat. Ini. Teman-teman ini bicara pengaturan warna aja, nanti teman-teman bisa buat gitu. Ini bebas. Nah, inilah salah satu contoh untuk kita bisa buat mockup. Terus gimana Kak? Dibuat di sininya posisinya gimana? Gitu. Ya kita tinggal masukin di posisinya total klik, total at recall, bisa total cost. Begitu juga di posisi sini, gitu. Di posisi sini kita bisa buat breakdown-nya, di sini juga kita bisa buat breakdown-nya. Ini adalah salah satu contoh mockup. Kita juga bisa buat sebenarnya title-nya. Title-nya misalnya kita naikkan sedikit, kita bikin kayak gini, ya. Kita bikin kayak gini, tapi kita tipiskan dia, kita bikin dia 50 misalnya, gitu. Dia agak lucu. Nah, nanti kita akan buat title-nya, gitu. Ini salah satu contoh gimana caranya kita bisa buat mockup dashboard, ya. Sampai sejauh ini teman-teman, ada yang mau bertanya? Ini title-nya ya, di posisi ini title, baru ini overview-nya, baru ini breakdown kiri sama section ketiganya. Section pertama, section kedua, section 3 ini title. Kita bisa buat. Warnanya gimana, Kak? Kita bisa atur pewarnaannya dari sini. Mau warnanya apa aja, terserah. Gitu. Nah, saat ini. Terserah ya. Gitu. Kita bisa buat. Gitu. Oke? Ini adalah salah satu cara untuk membuat mockupnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti cek di, di sini, nah ini kan section pertama bisa secara textbook nih. Ini kan secara textbook nih dibuat kayak gini. Nah, total kredit, total cash-nya. Kak, kalau misalnya gua nggak mau kayak gini gimana? Ya nggak apa-apa, teman-teman buat kreatif mungkin. Malah saran saya jangan sampai sama kayak textbook. Teman-teman harus banyak explore. Gitu. Ya. Ini sectionnya, ini tadi udah jelasin ya, worksheet-nya seperti apa, total cost-nya seperti apa. Gitu. View data, explain datanya ini worksheet-nya, baru bagian-bagiannya ya. Nah, total klik dan total cost dan total ad recall. Gimana caranya kita mau buat title judulnya kayak gini, Kak, gitu. Kita bisa buat judul dan title-nya seperti ini, itu ketika kita memperbaharui di sesi ini. Kita ngasih di worksheet, baru dia masuk.
Maka gimana supaya untuk masukkan ke sininya, hands-on-nya, ke dashboard-nya. Nah, itu akan kita jelaskan besok, tapi kita nge-planning dulu bahwa mockup-nya seperti ini. Ya. Ini akan kita masukkan. Terus gimana kan nanti dashboard ini dimasukkan di sini, kita bisa masukkan nanti, nih, ukuran ininya tuh, berapa nih kita cek ukurannya. Ya. Ukurannya itu adalah 540 dengan 388. Nanti kita bisa ubah ukuran di sini. 540 dan 388. Nah, ketika teman-teman udah bisa masukin ukurannya di sini, baru nanti kita masukkan ini sebagai sebuah image. Di sini kita masukkan gambar sebuah image. Nah, tetapi kita kumpulkan dulu worksheet-worksheetnya. Kalau misalnya kita buat total klik, total cost, dan total impression, kira-kira sheet keduanya kita mau buat apa? Breakdown berdasarkan 3 ini. Ada yang mau kasih saran? Ide? Apa kira-kira? Contoh dashboard tableau publik juga banyak kan, Bang? Banyak banget. Banyak ya? Banyak. Nah, contoh begini. Dari total klik, kita mau nge-compare lah berdasarkan tipe ads. Simple banget. Tinggal tarik nih ya. Saya ini mau kasih tahu realitas sama teman-teman ya. Kalau ngebuat kayak gini tuh gampang di Tableau. Nah, susahnya adalah praktikal yang saya kasih tahu kayak kemarin kan. Kayak tadi maksud saya. Datanya gimana, joiningnya gimana. Contoh ya, kita buat klik ini di kolom. Set. Jumlahnya dapat. Tapi panjangnya kayak gini. Ini gimana dong, Kak, kalau panjangnya gini? Kita lihat di sini ya. Ketika kita ngecek di sini, show me-nya, ternyata by default, si Tableau akan mengubahnya sebagai sebuah chart. Padahal kita butuhnya nggak chart dulu. Gitu. Kita butuhnya apa? Kita butuh dalam bentuk tabular dulu. Ini total klik yang tadi ya. Total klik yang tadi di sini. Gitu. Nah, Kak, apalagi sih yang bisa penting kita lakukan ketika kita udah membuat kayak gini, 518 ini, kita tarik type ini ke sini. Tipenya jadi berubah ketika dia buat kolom. Kalau gue mau taruh di row, gimana? Berubah juga kayak gini tipenya. Ya, maka dia akan ngesam berdasarkan tipe itu. Jadi teman-teman, nilai tabular di kanan, nilai ini akan mengacu kepada semua yang teman-teman taruh di kiri. Gitu. Kalau misalnya gue mau taruh tipe yang lain, bisa. Teman-teman cek aja tidak ternyata yang lain. Nanti akan berubah. Tapi selama teman-teman taruh di hitam ini akan menjadi acuannya, total jumlahnya. Kalau ini total klik, kalau gue mau taruh total cost gimana? Akan jadi berubah seperti ini. Kalau berubah seperti ini, teman-teman tinggal ubah dalam bentuk tabular. Gitu. Ini adalah yang disebut dengan table calculation. Gitu ya. Ya. Sampai sini clear dulu nggak? Nanti ada informasi lagi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Sampai sini clear dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Yuk teman-teman yang mau tanya boleh. Ada? Itu Mas Edo ada yang tanya. Kak, penempatan kolom and rows-nya boleh ulang lagi gak? Siap. Ya. Penempatan columns and row-nya, teman-teman gak usah bingung ya. Sebenarnya cuman di sini cuman tarik berdasarkan column and row. Nih gue ulangin lagi, gue tarik semua. Ya. Kalau kalau misalnya gue taruh di klik, nih gue tarik di sini ya. Nih ya, gue kasih sama teman-teman. Teman-teman kan ngedrag ini. Nih gue tarik klik ya. Teman-teman tahan nih. Tahan. Ya. Teman-teman taruh ini di sini, ini namanya view ya. Ini namanya view. Teman-teman taruh di view gini, lepas. Set. Dia akan ngedesain berdasarkan sum dan klik. Kalau gue nggak mau taruh di situ gimana, Kak? Kita coba. Klik, gue rubah ke teks. Dia ngerubah tetap ke sum and klik. Tapi kalau klik, gue rubah ke sini. Dia berubah jadi teks. Ya. Tapi kalau gue klik, gue rubah ke size gimana, Kak? Jadinya begini. Terus tiba-tiba muncul kliknya di sini. Jadi kalau ngerubah ke size, kalau teman-teman tarik klik ini ke size, maka dia menjadikan view itu sebagai sebuah bentuk, tetapi menyimpan teks di sebelah kanan. Lihat nih ya. Klik, gue taruh di size. Nah,
kok hilang Kak? Dia dari di sini, kalau dia di teks, kalau dia di sini jadinya gini. Tapi kalau gue rubah di klik jadi search, jadinya gini. Beda ya. Gitu. Nah gimana kalau misalnya gue rubah ini ke detail? ABC. Gitu. Ya. Jadi beda. Nah gimana sih tadi yang proses yang tadi dibuat? Nah pertama teman-teman, cari dulu kliknya di sini taruh. Ya. Atau nggak usah gitu langsung klik 2 kali ini. Nah klik 2 kali dan jadi ini, ubah ke dia ke tabular. Gini. Nah setelah kita udah ngebuat kayak gini, ya kita tarik berdasarkan add type. Tarik nih add type. Gue taruh di row. Gue mau taruh di kolom Kak, bisa bikin. Tapi saran gue adalah, nih yang gue sampaikan ya, gue sampaikan ada lagi. Gue ke Jamboard lagi ya, karena gue suka memvisualisasikan sesuatu. Nah, teman-teman, jangan dulu buat chart. Ini saran gue sepengalaman gue. Jangan dulu buat chart langsung. Ya, itu. Jangan dulu buat chart. Terus gue harus buat apa dulu dong, Kak? Buat dulu table calculation. Apa sih bahasa sederhana table calculation, Kak? Kita coba bikin format di Excel, itu jadi sama kayak di table. Artinya bikin kayak tabular. Artinya bikin kayak apa? Bikin kayak gini dulu. Gitu. Nah, baru once lo udah bisa buat kayak gini, lo cari chart apakah yang dibaca oleh table. Lihat, ada chart pie chart, ada chart bar chart, ada chart ini, apa namanya, dia berdasarkan warna, ada yang berdasarkan packet bubbles, ada yang circle view, ada yang tree maps berdasarkan posisinya. Ini Ctrl Z aja ya kalau mau balik ke awal, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ya. Jadi saran gue buat dulu kayak gini. Artinya buat kayak gini apa? Teman-teman, make sure ketika menggunakan Tableau, harus verified data. Karena bisa jadi data yang masuk ke Tableau salah. Ini praktikal di lapangan. Kalau praktek di buat portofolio mah teman-teman bisa cek-cek aja. Apa bisa buat aja dulu sendiri. Nah ini, oke tipe A-nya segini, tipe B, tipe C, tipe D, oke semuanya udah jelas gitu. Nah setelah kita mau tarik kolom row ini, kita mau coba tarik lagi ke cost. Cost kita tarik berdasarkan di samping row. Nah, tapi kan defaultnya berubah dalam kayak gini. Gimana Kak supaya merubahnya menjadi bentuk tabular? Seperti yang gue bilang, back to table calculation dulu sebelum untuk buat chart. Kita bikin table calculation sebelah sini. Text table. Jadilah seperti ini. Gitu. Sampai di sini teman-teman yang mau tanya, setuju Kak Alvin? Betul ya. Kita harus cek selalu verified data. Jangan sampai membuat dashboard yang datanya tidak valid. Ya. Tapi kan itu kondisi di lapangan. Kalau portofolio gimana? Portofolio buat aja dulu. Gitu. Kalau mau ubah nama-nama di measure tersebut, ubahnya di file Excel-nya atau bisa langsung di table bank. Nah, ini dia. Pertanyaan bagus ya, Kak Loy. Kalau ternyata kita menyambungkan, nih, gue kasih tau lagi dengan desain Jamboard lagi deh. Ya. Kalau ternyata ini dashboard kita, di lapangan, teman-teman bisa tanya ya, sama interview, mau interview table lah. Kalau misalnya nanti merubah teksnya gimana? Teman-teman bisa berani jawab gitu pada saat interview. Ibu, kalau ternyata itu disambung dengan data warehouse atau data pipeline, gitu, maka saya harus merubah ke data source-nya, ke sistemnya. Baru saya bisa merubah di posisi table-nya. Nah, kalau ternyata ada kondisinya di mana saya harus bekerja sama dengan tim data engineering atau developer. Kalau ternyata ini hanya di lokal komputer teman-teman, maka saya akan berubah di Excel-nya saja. Kalau saya ternyata mengkonekkan ini ke Google Spreadsheet, saya akan ubah di Google Spreadsheet-nya namanya. Baru saya akan refresh di sini. Di dashboard-nya akan berubah, di worksheet akan berubah. Ini table kalian ya. Sip, gitu. Menjawab nggak kalau
Udah clear Mas katanya. Ya, clear ya. Oke. Kemudian eh Bang, jadi intinya harus dirubah dari source natif apa tuh? Source natif datanya. Ya, pokoknya intinya dari data source-nya lah. Ya. Jadi nanti kalau ngerubah teman-teman di sini, aduh, case-nya rumit ini. Nanti. Mau gimana coba ngerubah nama? Mana? Bisa sih nge-rename, tapi saran gua ngerubah ke data source-nya, karena ini akan ngerubah ininya. Nih, kita bisa ngerubah nama kolomnya, ininya semuanya. Tapi saran gua harus ke data source-nya, karena gua nggak pernah ngerubah di Tableau-nya, karena nanti teman-teman ya, teman-teman salah konekin ke lokal aja bisa error gitu. Jadi gue sangat menjaga sekali merubah di Tableau. Lebih baik gue gini gini. Coba ya, saya coba share lagi ya. Hmm. Coba kalian ada case di mana ini case pengalaman gue ya. Di Tableau lu bisa ngejoinin nggak? Ya, lu bisa nge-rec joinin nggak? Bisa. Lu bisa nge-pen nggak? Bisa gitu. Tapi gue udah discuss sama banyak konsultan. Kalau bisa ini dilakukan di tahap pada saat lu mau konekin di data pipeline, data warehouse-nya ke sini. Berarti artinya apa? Lu nge-script dulu SQL-nya, baru lu konekin ke sini. Kalau misalnya di lokal gimana? Artinya lu ngejoining dulu di datanya gitu. Ngejoining, ngejoining di Excel-nya gitu. Sampai ini rapi baru lu ke Tableau. Sehingga akhirnya tugas Tableau adalah memvisualisasikan gitu. Kak, tapi kan di Tableau ada penggunaan rumus. Rumus kayak gini. Calculated field. Ini rumus. Rumus begini. Nah, kalau penggunaan rumus kayak gini, gimana tuh Kak kondisinya kalau menggunakan rumus kayak gini? Nah, kalau menggunakan rumus kayak gini, teman-teman usahakan dulu olah rumusnya di Excel-nya. Teman-teman usahakan dulu buatkan rumus di SQL. Karena kenapa? Gue beberapa kali kejadian mengubah nama kolomnya, membuat rumus di tabelnya yang berujung dashboardnya error, tidak terbaca. Gitu. Ini share by experience pengalaman ya, gitu. Jadi gue harus gimana Kak? Gue harus ngapain gitu? Ya kayak biasa, buat aja dulu dashboard table yang sekarang teman-teman basic pelajarin. Tapi saran gue paralel bersamaan belajar gimana menjoining di SQL, menjoining bagaimana di Excel, bagaimana menjoining di Power Query gitu. Ini real time-nya ya gue ngomong ya. Jadi gue ngomongnya nggak jual mimpi. Oke, akan belajar Tableau, kalian akan langsung bisa jadi data analis nggak? Gue ajarin kalian real time-nya, keadaan nyatanya. Oke, betul ya, gitu. Jadi balik lagi fungsi Tableau hanya buat visual data aja ya bang ya, jangan buat otak-atik datanya. Betul, gue pernah ngotak-ngatik data rumus yang rumit banget. Uh, asli, asli. Apalagi rumus finance sama accounting kan banyak rumusnya. Ini kunci, terus gue ngitung bunga, berapa banyak bobot bunga perusahaan suatu cabang, bla 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 gitu. Wah, gue combine rumus berdasarkan satu cabang, berdasarkan 5 cabang. Aduh, yang berujung gue uh, error tabelnya. Udah mau di present, tiba-tiba error. Asli, ini cerita aja gue gila gue waktu itu. Akhirnya tapi gue belajar supaya teman-teman gak jadi kayak gitu. Terus gue harus kayak gimana kak? Pelajari gue bagaimana membuat fungsi Excel. Ini gue belajar ngasih tau realitanya ya. Gimana menghitung count if di Excel, bagaimana melakukan wrangling data di Excel, gitu. Itu yang lebih penting untuk menjadi seorang data analis. Bagaimana menggunakan SQL, gitu. Ya, gitu. Nah, gue balik lagi nih ke sini ya. Teman-teman, kira-kira di bagian ini ada yang mau bertanya? Ada? Nggak apa-apa kita discuss sambil cerita apa posisinya. Ada?
Ayo, interaktif yuk. Gimana teman-teman? Ya, Pusing nggak? ya nggak apa-apa, namanya introduction. Teman-teman pokoknya ingat aja, ini kan video jadi miliknya teman-teman. Teman-teman ingat aja posisinya, apa namanya, intuisinya, sarannya tuh apa, harus gimana gitu. Olah dulu di Excelnya. Terus kalau nggak bisa olah Excelnya gimana? Nggak apa-apa, belajar basicnya gitu. Nemuin error tuh wajar, wajar banget ya. Username, type, ghost, ghost ini tadi yang gue udah rubah ya rename-nya ya. Saran gue jangan ngerubah rename di sini lah pokoknya. Jangan. Biarkan ini tujuannya buat visualisasi aja ya. Misalnya cost. Nah, terus habis itu sebenarnya jangan juga ngerubah tipe data di sini. Tipe data kan di sini bisa berubah ya di sini. Nih, klik di sini tipe data. Tapi saran gue jangan ngerubah di sini. Rubah di SQL-nya ketika memang di sininya tiba-tiba tidak berubah, baru teman-teman rubah. Paham nggak maksudku? Jadi misalnya contoh di Excel, tipe datanya string. Tipe datanya numerik kayak gini kan. Ini kan tanda numerik. Nah, tiba-tiba teman-teman udah rubah ke sini, tetap jadinya string. Nah, teman-teman tinggal rubah aja ke numerik. Lagi-lagi tipe data di Excel, tipe data di tabelnya, berubah tipe data akan merubah angka dan rumusnya. Ya, Mas, berarti kasus error di table tadi bisa disebabkan karena ketidaksesuaian data di table dengan source seperti itu, Mas. Betul, Mas Udin. Ya, makanya saya tuh selalu bilang, belajar buat table mah gampang. Drag drop tuh pernah ada orang bilang kayak gitu tuh. Saya bilang, aduh, dia belum ketemu dengan rumus yang luar binasa ya. Menggabungkan antara 5 data source dari 4 departemen. Meninggal langsung. Oke Mas, saya gambar ya, gitu ya. Ini aku ngasih tau praktek di lapangannya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman buat portofolio pribadi, teman-teman nggak akan ada masalah. Karena kan cuma satu data source doang kan, iya nggak? Gitu. Ya, jadi teman-teman kegambar nggak? Nge-planningnya gimana? Total klik, total cost, total impression. Baru ini adalah berdasarkan type ya, gitu. Kak, kalau misalnya berdasarkan type engagement rate bisa nggak? Bisa, tinggal tarik aja ke sini. Gitu. Nah, tapi lihat nih teman-teman ya, lihat nih aku bilang ya. Kalau engagement rate ditarik ke row, dia akan merubah kayak gini. Nih, gitu. Engagement rate ditarik ke kolom, dia akan merubah kayak gini. Ya, perhatikan cara teman-teman meletakkan itu di mana. Perhatikan, aku ulang ya, perhatikan cara teman-teman meletakkan itu di mana. Karena kalau gue taruh di sini, dia akan merubah. Kak, kalau kondisinya tiba-tiba kayak gini, bukan sesuatu yang gue inginkan, rubah aja dengan posisi yang lain. Oh, gue mau taruh kayak gini. Bisa nggak? Langsung ke gambar. Engagement rate. Lo tarik ke sini. Di sini. Ya. Ini mana? Kayaknya nggak muncul. Nah, ini dia. Gitu. Akhirnya dapat add type-nya berdasarkan klik, cost, and engagement rate. Bisa kita buat add type-nya adalah berdasarkan klik, ya, cost, dan IR ya, engagement rate gitu. Nah, oke, sip. Nah, gimana kalau mau mencoba yang lain? Nggak apa-apa, buat aja. Pertama bikin dulu table calculation. Terus kira-kira chartnya gimana Kak? Lihat ya. Sebelum teman-teman mikirin comparison bla 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 model yang lain, teman-teman lihat apa yang table rekomendasikan terhadap data teman-teman. Lihat. Ada apa? Ada bar chart, ada stack bar, ada side by side bar. Kita coba untuk bar chart. Nah, dia akan membagi berdasarkan seperti ini. Ya, gitu. Nah, Kak, gimana kalau supaya gue mau tampilkan nilainya di sini? Teman-teman tinggal tampilkan di sini labelnya. Show mark label. Muncul. Kak, ada yang nggak muncul? Nah, memang settingan table seperti itu. Kita tinggal show aja. Mark labelnya always show. Nah, tershow satu-satu. Nah, itu teman-teman coba ya. Mandiri di sini posisinya ketika ada kondisi kayak gini. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Wrangling, left join, right join, append itu kita pelajari di sini nanti Kabang. Sebenarnya ini bukan ya sebenarnya introduction nih. Yang saya sampaikan sama teman-teman itu sifatnya summary aja atau poin-poin lagi. Tapi saya coba besok, tapi saya nggak promise untuk setiap detail ya Mas Ansar ya. Kalau mau belajar skill set ini search-nya apa di Google? Saya kasih tahu. Banyak skill setnya. Misalnya contoh adalah nanti mungkin di sesi ntar di poin-poin terakhir ntar saya kasih tahu lah gimana ini. Tapi remind saya ya, pokoknya kayak SQL Bele itu bisa teman-teman belajar. Ini akun YouTube ya SQL Bele. Kemudian community
Tableau. Nanti searching aja left join dan right join. Sebenarnya ini nggak sampai teknikal seperti itu ya. Betul. Bang, bisa tolong praktekkan nggak ubah data source lalu refresh di Tableau, Bang? Bisa. Bisa. Ya. Ya. Saya buka. Ya, di sini teman-teman cek ya di data source ini. Lihat ya. Ini teman-teman lihat ini nama kolomnya ya, tapi jangan sempat salah nanti. Nama datanya yang teman-teman ini. Gue coba jangan di day 3 ini salahnya. Hari ini bukan day 2 hands on digital marketing karena namanya adalah day 3 cash part digital marketing. Di sini dia. Ya. Ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nih. Kalau misalnya gue buat kayak gini ya, ini saran gue sama teman-teman, nggak tahu case teman-teman sama nggak ya. Gitu. Kalau misalnya gue ubah nih, gue ubah ya, gue bikin namanya, bikinlah revenue. Ya, sembarang ya. Coba. Revenue-nya kita bikin adalah 1 juta. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Gitu. Ini revenue ya. Teman-teman jangan langsung save saran gua. Nih, kenapa langsung save? Karena bisa corrupted, bisa error table lo, bisa bisa ada data yang korup. Terus harus gimana, Kak? Lo save dulu. Mana nih? Ini ya. Karena lo udah buat chart banyak gitu, lo save dulu. Misalnya save ya. Kita buat apa namanya tabelnya training Tableau misalnya ya, kita save. Kemudian ini kalau di lokal ya teman-teman, ini karena ini di lokal, ini gue close. Nah, gue mau refresh ini, ada revenue ya di sini, ini gue save, nggak ada masalah ya, aman ya save gue ya. Coba gue close, gue buka lagi Tableau gue. Training Tableau ya, gue buka lagi. Kita cek di data source ya teman-teman nih. Di sini nih ceknya data source. Revenue ada tuh. Ya. Betul. Kalau teman-teman rubah nanti di sini, teman-teman bisa sebenarnya klik refresh ini gitu. Saran gue adalah jangan ngerubah kayak gitu karena nanti akan error, karena dia akan, gue takutnya error lah gitu, karena gue pernah punya case kayak gitu ya. Kalau case error teman-teman percuma nanti udah buat kayak gini nih. Udah buat banyak dashboardnya banyak, saran gue caranya kayak gitu dulu. Ya, gitu. Gimana? Jelas nggak tadi? Siapa tadi yang nanya ya? Aloy ya, Kaloy ya. Jelas nggak Kaloy? Nah, mantap, thanks bang. Gas. Kak, biasanya berapa lama analisisnya mulai dari data preparation sampai bisa present ke user? Uh, Kalau permintaan dashboard banyak, hampir seminggu tuh bisa 3-4 dashboard, mungkin gue baru bisa janji deliver 2 minggu paling. 2 minggu, 3 minggu. Kalau di lapangan ya, gitu. Karena kan kerjaan kita nggak banyak, karena kan kita update ke bos kita ngulik-ngulik prosesnya, gitu. Pelajarin dulu datanya, gitu. Bisa 2-3 minggu, gitu. Kalau untuk buat portofolio teman-teman aku rasa cepet ya karena udah dapat bisa banyak informasi, tinggal drag drop, habis itu buat dashboardnya di Figma, masukkan nanti lihatnya di Figma, nanti besok gua akan masukkan juga di situ. Karena besok itu materinya tentang apa teman-teman? Gue cek dulu adalah bangun analisis dashboard dengan Tableau. Ya, sekalian perencanaan plus lagi habis itu analisanya. Jadi besok langsung ke Tableau-nya. Gimana teman-teman? Ada lagi pertanyaan? Ayo, discussion lebih bagus. Salah satu dibuat kelas ini supaya kita interaktif gitu ya.
Ayo, tadi bagus tuh case-case-nya, tuh technical bagaimana. Nanti kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti mungkin saya cari tahu dulu ya. Karena saya nggak jago-jago amat sih, masih hitungannya junior lah. Adakah teman-teman? Apakah? Nah, nanti teman-teman dari tipe eclic ini bisa jadi bar chart nih. Bar chart itu artinya apa teman-teman? Comparison kan, ingat nggak? Ya, berarti kita mencoba memperbandingkan tipe iklan ini berdasarkan klik dan cost-nya. Yang klik 123.148, cost-nya bisa 111.045. Engagement rate-nya cuma 11,98. Dari sini teman-teman udah dapat informasi loh. Apa informasinya teman-teman dari sini? Ada? Sorry. Ada teman-teman? Coba. Ada? Lihat nih. Ya, engagement rate-nya paling terendah itu ini, gitu, tipe B gitu. Padahal jumlahnya sama loh. Biaya keluarnya itu beda-beda tipis lah sama tipe A, B sama C. Ya udah B ini kata aja, nggak usah lagi dipakai. Orang engagement cuma 10,83 gitu. Kalau ini wajar, bedanya hampir 10.000 lah kosnya yang keluar ya. Untuk tipe tipe apa nih? Tipe D gitu. Tapi tipe D ini juga nggak sumbang sih gitu. Ini tipe tipe B sama tipe D bisa kita hilangkan ini. Nggak usah lagi kita pertahankan tipe iklan. Gitu. Yang keluar kosnya nih, apalagi tipe B nih, keluar kosnya sama kayak tipe A, B sama C, tapi engagement rate-nya 10,83, masih lebih baik tipe C, 14,04. Gitu. Ya. Ada lagi teman-teman, kita diskusi berenak. Bang, Tableau untuk source-nya datanya bisa dari Google Spreadsheet. Bisa. Karena tadi kalau nggak salah lihat nggak ada pilihan upload tipe data spreadsheet, cuma Excel. Ya Google Drive. Drive itu ada di sini. Di sini ya kalau ya. Saya pernah. Nggak tahu ya teman-teman ya. Apakah di Tableau publik bisa ya? Waktu itu saya pakai Tableau Premium bisa ya. Saya coba untuk buat new dulu deh. Wih, Google Drive, Google Sheet nih, ya. Mana kalau bisa ya? Oke Bang, thanks. Sip. Adakah yang lain? Ayo, sebelum nanti teman-teman ngerjain butuh error, kena error. Saya lebih suka interaction kayak gini, biar biar ketemu gitu. Karena kalau teori doang udah kelar sih sebenarnya dari tadi, ya. Di lapangannya sering kadang kondisinya nggak seperti itu. Nah, oke. Coba kita oke, kita mau eksperimen kayak gimana lagi, Kak? Boleh. Total impression. Kita mau bikin type-nya di sini. Nah, kita mau lihat adalah berdasarkan bar chart. Enggak, ya sekali-sekali kita coba line chart deh. Coba kita coba line chart ya. Daytime coba. Nah, daytime teman-teman langsung masuknya ini ke year. Gimana Bang kalau mau lihat progresnya gitu. Nih, suka gini. Ya, sip. Nah, kita bikin ini klik ini, habis itu kita pilih mau berdasarkan month kah? Ini kan cuma 2017, cuma ada Januari, Februari, Maret sampai April. Ya udah, kita coba line chart lihat nih. Langsung kan by default dibikin gitu. Ada line-nya. Coba kalau teman-teman nggak pakai Monday type, coba pakai add type. Emang ada line chart? Mana ada? Nggak bisa klik. Oh, nggak bisa. Ya. Coba kalau teman-teman add type tarik, kita mau daytime-nya. Save, kita masukin, baru kita pilih. Kok add type salah? Daytime-nya. Kita mau bikin jangan year, kita mau breakdown berdasarkan bulan saja. Nah, muncul line chart. Cakep. Ya. Kita mau gedein size-nya.
WhatsApp. Saya sih gini. Ya. Gimana Kak kalau gue mau tipe iklannya? Ini kan jumlah keseluruhan semua tipe iklan, ya kan? Type nih, tarik ke filter. Kita all in semua, kita apply, kita klik OK, kita show filter. Kita bikin multiple value drop down. Nah, tipe A gimana? Tipe B gimana? Tipe C gimana? Tipe D gimana? Tipe E gimana? Tipe X. Ini tipe X. Kayaknya tadi saya ada salah taruh ini kayaknya ya. Ada yang berubah. Oh, ini contoh data di batch pertama. Waktu itu ada juga pertanyaannya gimana caranya ngerubah. Tadi pertanyaan Kak Aloy tadi ya. Saya lupa Kak Aloy atau siapa itu yang refreshnya gimana gitu. Ini contohnya salah ya. Ini contoh yang kemarin. Seperti itu. Kita all in, tipe X kita hilang. Bang, maaf, out of topic. Boleh nanti aja dijawabnya. Untuk day pertama, day 3, gue skip karena kemarin kebetulan berhalangan ada kerja. Gue bisa akses semua video, materi, ataupun file yang dibahas di kelas ini. Thanks, Bang. Ya, bisa dong. Ya, Kak Andrew bisa ya? Di LMS-nya bisa dicek nanti. Ya, bisa. Semua gue jelasin, karena gue tahu sebagai seorang, pernah sama kayak teman-teman, gue akan pusing gitu kalau baru belajar. Jadi gue akan ngasih tahu detailnya dan gak cuma fokus ke teori dan textbook gitu. Mantul teks Bang, mantap. Ya. Ada lagi, ada case ketika refresh di tablet tapi visualnya nggak berubah. eh Pernah ada, maka temukan errornya adalah pada posisi ini apa namanya Excel-nya. Cek di Excel-nya selalu. Selalu cek di Excel ya. Bisa-bisa tipe datanya nggak sesuai. Dan cek di server SQL-nya. Saya biasanya minta teman-teman developer yang ngecekin datanya. Karena saya kerjasama sama teman-teman tim developer. Nanti tim developer atau software engineering-nya ntar ngecekin data modelnya gimana, ntar ada kesalahan, ternyata bisa kita refresh. Jadi kita akan kerjasama gitu. Ini prakteknya ya, kondisi di lapangannya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih pakai lokal ya, cek aja di Excel-nya. Ya, kalau cek aja selalu Excel-nya. Refresh, tapi caranya kayak gitu. Bisa jadi jangan sempat teman-teman nggak nge-save, langsung Tableau masih on, Excel masih ini, error. Udah, kalau udah error, udah ulang dari awal. Total klik untuk fokusnya. Satu lagi, poin penting nih, kalau saya ingat buat teman-teman. Ya, saya kan tadi konekin Tableau ke sini ya. Nah, sih, saya kan konekin Tableau tadi ke folder ini ya, teman-teman. Nah, ya, namanya folder Pacman class ini. Nah, Tableau akan menangkap posisinya dia di sini. Kalau teman-teman rubah nanti akan error, karena Tableau nggak akan nangkap posisinya di sini. Jadi saran gue, langsung buat posisi yang benar-benar detail di situ, dan nggak akan rubah-rubah lagi datanya teman-teman gimana. Ini kondisi yang pernah terjadi ya, errornya ya. Karena buat Tableau tuh, buat dashboard itu drag drop, tapi kondisi case-case kayak gini tuh yang case by case yang sering kita lupain. Nice bang, oke kalau sip ya. Oke, 9 menit lagi. Nanti besok kita akan buat ke dashboardnya full, plus lagi juga dengan insight-nya. Ada lagi, kita bisa buat tarik filter kayak gini. Terus bahkan sebenarnya di poin-poin seperti ini, teman-teman, ini kan nggak dijelaskan tuh. Kalau secara textbook, ya kita nggak jelasin ini datangnya gimana, ininya gimana. Nah, gini. Nah, konekinnya juga kadang-kadang gini, ya apa-apalah. Sebenarnya poinnya ini introduction gitu. Tapi saya kasih tau detailnya aja lah biar teman-teman semangat belajarnya makin tinggi gitu. Figma aja nggak diajarin, cuman saran saya bisa harus belajar buat Figma nih. Supaya kita nggak nunggu tim UI UX untuk ngebuatin mockupnya, kita mandiri untuk buat mockupnya sendiri.
Ada lagi teman-teman? Ayo, ayo, ayo. Mas, mockupnya itu nanti bakal di-insert ke table, Kak, betul ya? Akan di-insert ke table. Maaf, Mas, out topic juga nanti di JPP bakal sama Mas Edo juga nggak? Atau ada yang lain juga? eh saya sih cuman sampai batch 3 ya. Nggak tahu kalau tim Pacman mau hubungin saya lagi. Cuma kalau teman-teman, kalau teman ini saya malah promosi ya. Kalau teman-teman mau request saya ke timnya Pacman lah. Saya cuma sampai batch 3, siapa tahu batch 4, 5 sama 6 nggak lagi gitu. Oh, kalau GPP nggak sama saya ya. Kalau GPP nggak sama saya cuma khusus untuk introduction. Kalau mau ini coba malah promosi saya. Jangan-jangan. Kalau mau ini omongin ke tim teman-teman Pacman-nya aja kalau saya mau jadi ngajar di GPP. Ya. Tapi saya rasa punya full tim sendiri sebenarnya pengajar untuk GPP ya. Mas Aldi, Mas siapa? Saya lupa gitu. Ah, Nah, itu ada tim bisa sendiri ya. tanya ke Discord lah. Iya, kalau mau request banyak mungkin tim Pacman bakalan itu. Tapi kalau Eh, saya sih apa namanya kalau GPP ada timnya sendiri ya pengajarnya sendiri. Ya, gitu. Mockupnya nanti bakal di-insert ke table, Kak, gitu. Wah, iya, tentu gini. Jadi cara mockupnya gini, Kak Anita ya. Di sini kita kan buat ukurannya samain dulu nih, supaya nanti nggak berubah-berubah. Misalnya kita coba di sini. Nah, ini misalnya ukurannya berapa tadi kita sepakatnya, itu adalah 540 kali 388. Kita ubah di sini, 540 kali 388. Misalnya kita mau custom. W-nya tadi apa tuh? 540 ya. 540 sama ini 388. Nah, ini ukurannya kecil banget nih. Kalau mau fix size-nya, kalau misalnya kita mau udah disediain, kita bisa pilih ini aja nih. Misalnya contoh mau landscape. Gini. 1654. Nanti coba aja tarik di sini 1654 ubah di sini ya. 1654. Nah, dia akan makin panjang ya. 1654 baru di sininya kita rubah nih, teman-teman nih. Mana sip bentar ya. Kita rubah lagi 1169 ya. 1169. Cakep. Nah, jadi. Nah, ini berarti otomatis harus lebih gede lagi ya. Tadi berarti ukuran saya sangat kecil. Nah, teman-teman jadinya sini. Nah, nanti kalau misalnya ini udah diambil gimana, Kak, gitu. Nanti tinggal klik ini, teman-teman klik di luar, baru ekspor. Nanti jadi image. Nah, lihat previewnya bentuknya kayak gini. Ini salah ya sebenarnya. Ini harusnya lebih lebar lagi saya bikinnya ya. Bentuknya segini. Misalnya contoh di sini. Eh, saya ubah di sini. Nah, inilah ya. Tuh. Malah title-nya kegedean banget. Title-nya segini lah ya. Kadang-kadang informasi kayak gini tuh yang gak diajarin sama ya introduction, tapi saya nggak masalah. Biar belajar enak sama-sama. Ya, oke, sip. Ini nanti nyusun aja teman-teman ya. Ini agak lama, ntar waktunya nggak ini. Ya, baru ntar nih export image-nya di sini. Export image-nya. Nah, kan jadi gambar tuh teman-teman download-nya. Nah, teman-teman masukin ke sini. Nih, kasih apa tadi yang nanya itu ya? Kasih apa? Eh Kak Anita ya. Kak Anita langsung ekspor di sini nih ya, image-nya gitu. Nanti saya ajarin bedanya tile sama floating besok. Nih, di image. Nah, nanti image klik 2 kali, nanti tiba-tiba ketarik. Tinggal tuh image-nya apa, tinggal digambar, tapi sesuai. Gitu. Ya, gitu ya. Kejawab nggak visual intuisinya gitu. Saya selalu sebutnya tuh visual intuisi karena kadang-kadang kita tuh belum buat chartnya di Tableau tapi kita udah kebayang mau ngapa-ngapainnya, masukinnya, posisinya gitu. Kejawab nggak nih? Terjawab Kak. Oke, dicoba ya teman-teman ya. Harus dicoba, harus nemuin errornya juga. Itu di sheet baru Bang insert image. Itu di sheet baru Bang insert image. Yang mana tuh? Di sheet baru. Yang ini. Ini ya maksudnya ya. Kalau ini namanya sheet dashboard ya. Kalau ini namanya worksheet.
gitu. Coba Bang masukin. Oke, kita masukin ya teman-teman ya. Gitu. Nah, misalnya di sini kita masukin ya. Ini harusnya sama ya dia di sini. Kita samain supaya ukurannya nggak ada beda-beda. Gitu. Nah, di sini tarik ke sini ya. Di sini tarik ke sini. Sip. Ini udah ukurannya sama ya. Kita tinggal export image. Misalnya contoh export entitled ya. Ini gitu. Teman-teman buat sorry ini sudah ketangkap semua ya. Jangan sampai nggak ketangkap. Oke. Ini harusnya kurang gede nih. Di sini nih. Ini sip. Ya, oke. Kita ubah lagi. Export entitled lagi. Ya. Kayaknya entitled yang ketiga ya namanya. Nah setelah teman-teman. Ini sebenarnya agak nggak rapi ya teman-teman. Nanti bisa dirapikan juga sendiri gitu. Nah kita masukin insert image. Gitu. Kita choose image-nya. Masukin entitled 3. Kita fit image. Apply. Oke. Masuk. Ya teman-teman ya. Terus Kak, gimana nanti masukinnya? Kita bisa masukin di posisi sini ya nanti. Ini judulnya, kita masukin. Berarti kita harus ngumpulin banyak-banyak worksheet dong. Betul. Karena saya bilang tadi, makin banyak dashboard kalian, makin banyak tampilan di dashboard kalian, worksheet kalian jadi makin banyak. Nah, kalau misalnya kita nge-presentin dalam bentuk slide, sorry ya. Ini setahu saya bisa ini. Percentage mode. Nah, ini. Dalam bentuk percentage mode. Ini harus ke bawah ini. Nah, gini. Nah, kalau di lokal, teman-teman nggak perlu lagi PowerPoint. Tinggal udah nge-present. Jadi, ketika teman-teman diminta, oke, bawa laptop teman-teman, tinggal present mode aja kayak gitu. Gitu. Ya, sesuai. Nanti gimana masukinnya? Nanti saya ajarin besok. Poinnya di sini, baru masukin di tengah-tengahnya gimana. Ya, saran saya buat sekreatif mungkin. Teman-teman mau ekspor apa? Matriksnya jangan cuma matriks yang cuma ada di slide-nya Pacman. Cek di internet. Kalau bisa besok teman-teman udah buat sebelum saya ngasih tahu, which is itu good banget. Jadi besok kita bisa saling sharing screen, feedback. Oh iya gimana nih? Ada yang kurang kah? Gini 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 gitu. Ya. Oke bang, itu ya Kak Ansar ya, Kageng gitu. Oke sip, udah pas nih kita di jam 9 juga, siap ya. Ini masih belum sempurna yang saya buat ya, tapi goals-nya adalah teman-teman skill set-nya bang. Ya, skill set-nya adalah pokoknya harus bisa usahakan untuk bisa pelajari Figma, pelajarin left join, right join, gimana gini loh. Kadang-kadang tuh gue kayak gini ya. Gue coba stop share dulu. Ya, kadang-kadang gue tuh ngebayanginnya kayak gini dulu ya teman-teman. Oke, gue bikin tabelnya begini di kepala gue nanti. Terus itu tabel di sebelah kanan. Tuh gue nggak bayangin tuh, kira-kira kalau gue masukin ke dia left join ke kiri, ini valid nggak nanti datanya? Nah, gue sebelum coba di situ teman-teman ya, ini gue kasih sama kalian ya. Gue coba di Excel left join. Gue coba dulu cek salah satu left joinnya. Oh, kalau left join di Excel berarti nge-VLOOKUP di sebelah kiri. Valid nggak sih datanya nanti tabularnya? Oh, ternyata tabularnya valid nih. Berarti tinggal chartnya gimana? Gue tinggal tampil aja yang gue butuhkan untuk di chartnya. Masuk. Gitu. Jadi skill setnya seperti itu realitanya ya. Gimana? Menjawab nggak tuh Kak Alo ya? Kak siapa tadi tuh? Betul ya Kak Alo ya? Ya Kak Ansar, mantap. Gitu. Oke, Kak Aldi, saya rasa itu planning dashboard. Kalau planning teori teman-teman udah paham lah ya. Sekarang saya mau ngajak teman-teman planning yang mungkin di luar teori dan case-nya ketemu di lapangan. Tetapi idealnya memang harus buat seperti yang tadi, luar tadi. Gitu. Tapi kadang-kadang hidup tidak sesuai dengan teorinya ya. Gitu. Sip. Sip, oke. Kata-kata terakhir Mas mungkin untuk Proses statement saya itu dicoba besok. Gua sih pengennya walaupun ini sebenarnya harusnya gua ngasih banyak ke kalian, saran gua adalah teman-teman coba dulu buat besok present ke gua kita feedback. Selain apa yang gua buat, karena gue cuman punya waktu, misalnya Pacman ngasih kan 2 jam. Bayangin gua kata-kata terakhir, kayak seolah-olah ini ya apa namanya sudah berakhir ya, closing statement maksudnya ya. Jadi apa namanya? Uh,
supaya kita bisa feedback, review dashboard yang teman-teman buat apa kurangnya. Itu jauh lebih bagus. Karena ilmu kayak gini di YouTube banyak, tapi ilmu-ilmu kayak tadi, left join, right join, nemuin error, dan semuanya, itu yang kadang-kadang nggak ditemuin. Ya, harus best practice-nya. Oke? Oke. Kata terakhir salah. Oke lah. Oke, siap. Udah Oke, mantep lah ya. ya. Sampai bertemu di besok ya. Besok semoga gue punya waktu yang cukup untuk ngasih tahu case-case error. Makin sering teman-teman tahu case-case error, jadinya teman-teman tahu overcome-nya gimana. Udah seperti itu dulu ya teman-teman semua. Thank you Mas Alvinedo udah sharing-sharing materi. Besok lagi ya Mas. Ya, siap. Sama teman-teman yang lain juga besok ya. Hari terakhir kalau bisa semangatnya maksimal lah ya. Ya, ya. Gitu. Oke. Absensinya jangan lupa diisi. Oke. Sekian ya teman-teman semua. Terima Oke. kasih. Siap. Selamat malam. Oke, thank you. Absensi jangan lupa diisi ya.